Welcome to Protect Pods, grow your knowledge, gain the future. Halo Sobat Protectors. Nah, gimana nih lihat wajah baru lagi di Protect Pods? Pasti teman-teman masih asing ya sama aku di Protect Pods ini. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi sebelum kita bincang-bincang hangat pada hari ini, kita kenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Andini Putri Permatasari dari HPT Angkatan 2024 yang akan membersamai teman-teman pada episode 3 season 5 kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang IHT dan MySalak untuk transformasi teknologi petani cerdas. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu dosen dari Hama Penyakit Tumbuhan nih. Selamat datang Bapak Suputa. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Suputa ini adalah salah satu dosen di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan yang juga merancang salah satu inovasi yaitu aplikasi berbasis IoT yang diberi nama dengan MySalak. Nah, sebelum kita masuk ke MySalak nih, Pak. Hmm. Tadi saya sempat menyinggung terkait IHT. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, di era modernisasi ini, pertanian yang sudah, mungkin bisa dikatakan modern ya, Pak. Ya, Nah, itu apakah IHT itu masih berperan penting untuk dipelajari para petani nih, Pak? ya, saya pikir begini ya, karena itu merupakan sebuah keilmuan. Keilmuan itu tidak akan habis-habis untuk dipelajari. Jadi itu sangat penting. IHT itu sebenarnya adalah ilmu hama tanaman, yang dulunya itu ilmu hama tumbuhan. Itu merupakan keilmuan yang terkait dengan hama tanaman. Ya, jadi apakah petani kemudian perlu belajar itu? Iya, karena kita tahu bahwa sekarang ini di era modern ini tidak hanya pertanian subsisten ya, tapi juga pertanian dijual dan itu pun juga antar negara, yaitu diekspor. Hambatan utama ekspor komoditas pertanian Indonesia itu adalah terikutnya hama pada komoditas yang diekspor. Oleh karena itu dengan pengetahuan ilmu hama tanaman, maka kemudian kita bisa mengantisipasi, bisa menjamin bahwa produk-produk yang kita kirim ke luar negeri itu bebas dari hama yang dipersyaratkan oleh negara mitra dagang. Sehingga perdagangan bisa berjalan dengan baik, peningkatan kesejahteraan petani, pendapatan suatu daerah juga pendapatan nasional begitu ya. Nah, berbicara tentang ekspor impor tadi, Pak. Nah, pastinya Hmm. itu membutuhkan inovasi di bidang IHT-nya itu, Pak. Kalau untuk saat ini, inovasi apa yang sudah ada, eee, tentang bidang IHT tersebut, Pak? Inovasi sudah cukup banyak ya yang dikembangkan. Kalau kita tahu bahwa apa namanya eh, ini pertanian cerdas gitu ya, misalnya apa smart farming itu kan dimulai tahun 1980-an ya. Di situ dulu awalnya sih sebetulnya adalah precision agriculture ya, yang itu bagaimana kemudian orang memupuk, kemudian melakukan penyemprotan pestisida secara akurat dan presisi sehingga itu efisien begitu. Kemudian berkembang terus sampai sekarang. Nah, kalau di tempat kita saya kira sudah cukup banyak dikembangkan inovasi-inovasi itu. Misalnya pengelolaan lalat buah. Sejak zaman dulu lalat buah itu nggak bisa dikendalikan. Kita sudah bisa menghasilkan protein yang bisa mengendalikan lalat buah. Dan itu dengan skala luas sudah terbukti sangat efektif. Kemudian yang inovasi yang itu terkait dengan beberapa keilmuan lain, itu mau tidak mau kita harus bekerja sama multidisiplin dengan disiplin lain. Apa disiplin lain? Komputer tentunya ya, ilmu komputer. Nah, di dalam ilmu komputer itu ada beberapa inovasi. Salah satunya yang dulu adalah MPI itu ya, jadi Mango Pest Identifier itu kerjasama dengan Amikom dan itu sudah bisa menghasilkan tools identifikasi hanya dengan menggunakan HP, dipotret kita udah tahu spesiesnya apa, pengendaliannya seperti apa. Nah, terkait dengan ekspor, ya kita bisa mengekspor komoditas itu keluar, nah nanti dengan cara pengendalian yang tepat. Nah, khusus di MySalak itu, karena salak ini kan diekspor ke luar negeri ya, yang ada di Turi itu rutin diekspor ke Cina, ke Kambodia, ya.
Itu setiap minggu mereka mengirim. Nah, itu tidak boleh terikut ada lalat buah. Nah, karena hama utamanya di salak itu adalah lalat buah. Sehingga kemudian kita meng-create sebuah program, ya, bagaimana kemudian program itu nanti tidak hanya mengidentifikasi lalatnya, tetapi juga memprediksi kapan lalat buah ini akan tinggi populasinya, gitu ya. Berdasarkan beberapa parameter iklim, suhu, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya. Itu masuk semua di situ, gitu. Oh. Ya. Berarti, MySalak itu, adalah inovasi yang berbasis AI, IoT, Ya, seperti ya, itu? betul. Dan itu nanti caranya hanya lewat HP saja. Jadi kita sudah bisa mendeteksi di situ. Nah, khusus untuk MySalak itu kami bekerja sama, jadi IHT bekerja sama dengan UMN, ya, Universitas Multimedia Nusantara. Yaitu ada Bu Oh. Nabila di sana dosennya. Beliau dengan para mahasiswanya itu membuat program itu, ya, kita yang menggunakan. Dan itu komunikasi dengan kami sangat intensif, ya. Tidak selalu datang ke sini, bisa lewat Zoom. Bisa Oh. malam itu kita Zoom janjian hampir setiap minggu kita berkomunikasi. Dan nanti pengujiannya itu trapnya misalnya. Nanti kita juga mengembangkan MySalak itu mulai dari penghitungan otomatis lalat buah yang terdapat itu dihitung gitu ya. Kemudian juga menggunakan trap yang otomatis bisa masuk. Nanti prediksinya, forecastingnya itu ada di HP. Jadi nanti Oh. di setiap lahan petani itu di mana petani yang memiliki salak itu populasi lalat buahnya tinggi di lahan siapa. Itu nanti ada warna. Warna hijau itu mengkategorikan FTD, itu fruit fly per trap per D-nya rendah sesuai dengan persyaratan ekspor, yaitu kurang dari 1 per hari lalat buah. Itu nanti akan hijau. Tapi kalau sudah di atas itu maka kuning sampai 5. Di atas 5 itu sudah merah. Sehingga nanti bisa lihat ini hijau, kuning, kemudian kemarin kita tambahi satu kategori lagi orange, setelah itu baru merah. Kalau merah ini nggak boleh diekspor. Berarti populasi lalat buah di sini masih cukup tinggi. Sehingga itu nanti digunakan untuk mitigasi, ya, untuk bagaimana mengatasi supaya lalat buah itu pada posisi yang selalu rendah. Gitu. Kalau yang oranye tadi, berarti kategori baru yang apakah boleh diekspor atau tidak, Pak? Itu boleh tetapi dengan syarat. Karena Oh. syarat ketat di dalam melakukan sortir. Gitu. Sehingga nanti diharapkan semua sistem pertanian yang ada di lahan itu semuanya hijau yang diekspor. Oh. Itu adalah menjamin ketidakterikutan lalat buah di dalam buah salak. Kenapa salak MySalak? Salak itu eksotik, ya. Buah yang tidak banyak di luar negeri itu nggak ada salak itu. Paling Thailand ada, tapi itu salaknya panjang. Di Darwin itu hampir semua buah yang kita punya, dia punya. Dan bagus-bagus mutunya, kecuali salak. Dan Oh. salak di Cina menjadi laris karena disebut snake fruit. Kita tahu sejarah Cina itu ada naga, ada snake, ya, film-filmnya. Iya. Ya, ya. Nah, ini menjadi menarik bagi mereka. Jadi kalau mereka makan salak itu ada rasa, wah, aku tambah kuat, gitu, misalnya, ya. Wow. Maksudnya tambah sehat dan lain Iya. sebagainya. Karena terkait dengan mitologi di Cina Oh. tentang sejarah tentang ular itu, ya. Jadi snake fruit gitu. Gitu. Si salak itu tadi, Pak. Ya. Nah, kalau ini kan inovasi yang sangat keren ya, Pak. Maksudnya, Hmm. para petani pastinya dapat menggunakan itu untuk mengembangkan, pertaniannya khususnya di komoditas salak. Nah, Iya. keunggulan apa saja sih, Pak, sebenarnya yang ada di MySalak tersebut selain Iya. yang sudah disebutkan mungkin? Keunggulannya adalah menjawab tantangan. Karena di dalam kerjasama ini antara UGM, UNM, ya, itu didanai oleh EPICS, IEEE, itu merupakan lembaga dunia dari teknik, ya, yang itu pendanaannya untuk pengabdian masyarakat. Yang nanti Oh. itu harus berimpact, berdampak. Tentu ini impactnya apa? Ya akselerasi ekspor. Terus tadi, apa sih keunggulannya ke petani? Karena simple, ya. Hanya menggunakan HP bisa tahu ini di lahan saya itu sampai seberapa lalat buahnya. Nggak perlu datang ke lapangan. Jadi tinggal Gitu, ya. foto aja Oh, tidak selesai? betul.
Kalau yang nanti tidak foto, langsung dari programnya. Yang foto itu kan tahapan proses kemarin. Oh, Itu iya. sudah selesai. Itu sudah apa, kita kembangkan lagi sudah tanpa foto. Karena begitu lalat buah masuk sudah terhitung. Sehingga itu as simple as possible, ya. Kan itu yang dibutuhkan. Iya, betul. Sama dengan kenapa pestisida kimia itu dipakai oleh Gunakan. petani, karena tinggal beli semprotkan. Sama ini, tinggal lihat HP tahu. Duduk aja sudah Ya tahu. kan? Nggak tahu. Nanti baru pelaksanaan pengendalian di lapangan baru kita ke lapangan. Tapi bahwa ini adalah membuat sebuah program yang sangat sederhana, mudah, praktis, sehingga petani itu semakin bergairah untuk melakukan budidaya pertanian di lahannya itu, begitu. Ya. Sangat, praktis, menarik sekali ya, Pak, berarti MySalak ini. Nah, kalau selama perancangan, aplikasi MySalak ini, apakah, menemukan hambatan nih, Pak? Seperti, mungkin dari segi petaninya atau segi kolaborasinya tadi? Ya. Kalau hambatan enggak ada ya, tapi tantangan utama selalu di pendanaan misalnya. Tapi kan kami Oh, dapat dari hibah dari luar ya. Itu Bu Nabila dari UMN yang mendapatkannya ya. Kemudian bekerja sama dengan kita sehingga memang antara UNM UGM itu didanai dari pendanaan internasional tadi. Sehingga ini bisa bertahap ya. mmm, Jadi ini sudah tahap kedua. wah, Jadi pendanaannya ya alhamdulillah kemarin yang kedua ini disetujui lagi sehingga kita kembangkan yang lebih praktis yang dulu difoto kan hitung iya, alat buah sekarang nggak perlu lagi karena sudah otomatis masuk di HP dari trap itu. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana di Indonesia ini bisa membuat masing-masing orang ini bisa bekerja sama dalam tim, mmm, gitu kan? iya, Makanya kita mulai dulu. Kita yang dari bidang apa, entomologi, dari bidang pertanian, kerjasama dengan bidang komputer. Ya kan ini kan bidang yang berbeda gitu iya, kan. betul, Pak. Nah, ini juga membutuhkan tantangan karena kemudian kita harus, bisa bersinergis di situ. Belum nanti diseminasi ke petani. Petani di situ ada dinas pertanian. Nah, Iya, program kami nanti setelah kami ini selesai optimasi, selesai, iya, kami akan diseminasi ke dinas pertanian setempat. mmm, Kami akan memberikan pelatihan kepada PUPT dan PPL, ya toh, sampai mereka expert dalam mengoperasikan Maisala ini. Kami masang pemancar juga di sana ya. Jadi oh, ada antena yang sangat tinggi berapa meter itu tingginya, ya. Kemudian sensor-sensor di sana udah dipasang semua untuk mendeteksi tadi itu mmm. iklim maupun populasi. Berarti sensor itu tadi yang langsung masuk ke Iya, handphone. mhm, mhm, Oh, wow, iya. keren sekali. Nah, Pak, tadi kan dari segi pendanaan, kalau misal dari segi petaninya, apakah sudah diterapkan, Pak, oleh beberapa petani atau masih di desa yang, dibina oleh, MySalak itu tadi? Ya, sebetulnya itu bukan desa binaan ya, Mhm, dan saya tidak pernah punya desa binaan. mhm. Bagi saya itu adalah mitra. Oh, Ya, kebetulan namanya juga CV Mitra Turindo gitu ya, itu Gaboktan, Gabungan iya, Kelompok Tani. mhm, Mereka sangat helpful ya. Jadi sebetulnya saya bilang tantangan biaya tadi kan sudah teratasi iya, karena ada hibah iya, internasional ya. Memang dukungan intern dari fakultas saya 2 kali juga didanai untuk apa pengabdian di sana. Ya walaupun oh, itu apa tidak mencakup semua, tetapi itu cukup bagus untuk menjadi apa namanya seed money gitu ya untuk sebuah kegiatan. Nah, petani di sana sudah melakukan, terutama untuk CV Mitra Turindo ya, yang ada di dalam CV Mitra Turindo yaitu, iya, gabungan kelompok tani tadi. Mereka itu sangat bagus ya, karena mereka tahu persis dengan diekspor, bisa meningkatkan nilai jual jual. bagi salak itu, Oh, gitu. Dan nanti saya pikir itu bagus juga kalau apa namanya, pengembangan ke depan dengan adanya inovasi-inovasi yang bersifat teknologis yang membuat mereka lebih memudahkan, bisa menghemat waktu, lebih simpel. Itu tentu akan meningkatkan, mutu, apa, sistem pertanian yang ada di sana. Khusus untuk petaninya sangat-sangat helpful, mereka sangat-sangat membantu, gitu ya.
Berarti tidak ada masalah ya Pak dengan, petaninya? Tidak ada masalah ya, bagi kami di sini tidak ada masalah, karena itu sudah kami bermitra dengan mereka sudah puluhan tahun ya. Oh, Yang awalnya dulu dikenalkan oleh Kementerian Pertanian, iya kemudian saya lihat, oh ini produknya menarik. Orang bilang bahwa sekarang salak harganya murah, hanya 1.000, 3.000, maka banyak yang dibongkar jadi lahan lain. iya Nah kita sebagai orang dari akademisi harus berpikir, salak Pondo ini ikon Jogja, iya. jangan sampai hilang. Maka apa yang harus Oh, dilakukan? Konservasi dong. Bagaimana caranya? Tingkatkan nilai jualnya. Dengan cara apa ya? Diekspor. Kan gitu. betul Nah, sih. disinilah kemudian terjalin kerjasama itu hingga saat ini. Gitu. Dan sebetulnya dengan bermitra dengan mereka itu saya juga tidak hanya dari ilmu hama tanaman, dengan penyakit tanaman ya itu dengan ada Bu Suryanti, Pak Arif kemarin juga kita libatkan dengan kementerian. Kemudian juga pemulihan tanaman. Ada Pak Panji Mmm, Sakti Basunanda, ada Bu Kiki. Itu juga nanti akan melihat bagaimana sistem salak ini kan dikawinkan ya. Gitu, iya oh, kan? iya Jadi salak itu dikawinkan ya, ada salak jantan, salak betina. Nah, iya. bagaimana menghasilkan keturunan-keturunan yang itu tetap unggul. Nah, sehingga nanti ke depannya teman-teman dari pemuliaan saya harapkan juga punya peran di situ, Mmm, memuliakan salak, gitu ya, mmm. sehingga peremajaannya tidak sampai telat misalnya. Ya, Berarti, sebenarnya masalah ini membutuhkan kolaborasi dan bersyukurnya, mitra-mitranya itu berkolaborasi dengan baik berarti, Pak. ya. Nah, kalau untuk berarti dampaknya yang saat ini adalah menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi, Pak? Ya, tentu melalui ekspor ya. Iya, Paling tidak begini, paling tidak bahwa ekspor itu lancar. Kenapa lancar? Karena semua salak yang dikirim ke negara mitra dagang bebas dari OPT. OPT yang dipersyaratkan. Dalam hal ini lalat buah, gitu. Paling tidak di situ. Sehingga kemudian ini apa namanya bisa membuat pertanian itu tidak stuck, tidak stagnan gitu ya, tidak mandek gitu ya katanya di situ. Jadi kita juga punya punya keinginan sih nanti salak itu bisa diekspor ke negara yang lain lagi gitu ya, sehingga itu bisa meningkatkan jumlah pasar. Saat ini aja sudah rutin kan sudah lumayan. Sudah rutin Iya sudah diekspor. rutin dan Mitra Turindo itu gabungan dari banyak kelompok tani. Mhm. Nah, kelompok tani yang diekspor ini memang kita fokuskan bagi mereka yang lahannya sudah teregistrasi, ya sudah mengikuti Good Agricultural Practices, ya sehingga itu lebih memudahkan. Sehingga mereka dalam tatanan data mereka sudah sangat komplit. Datanya ada, petani mencatat semua. Berapa kerugian akibat lalat buah tercatat, berapa sortir setiap kali ekspor tercatat, berapa jumlah lalat buah tercatat. Nah, nanti kita bantu dengan masalah mereka nggak perlu nyatat manual, sudah ada di sini dan bisa di downloadable ya, di download dengan program Excel dan lain sebagainya. Sudah ada apa namanya grafiknya, naik turunnya populasi. Petani sudah bisa mengakses itu. Tentu nanti kami akan melibatkan dinas pertanian ya. Nanti yang ke petani adalah dinas pertaniannya. Gitu. Biar ini sustain, tetap jalan. Nanti misalnya kami tinggal pun ini sudah jalan karena di Mmm, dinas itu sudah berjalan dengan baik. Termasuk public awareness yang itu jarang orang pikirkan. Kami juga punya program nanti akan memberikan pemahaman-pemahaman tentang ini tadi apa namanya salak ya, sama. termasuk hubungannya dengan ekspor, hubungannya dengan lalat buah yang menjadi hambatan ekspor. Kepada siapa? Kepada TK, SD, SMP, SMA setempat. Oh, Ya. Yang kita berikan bukan pada siswanya, tapi pada gurunya. Karena kami ingin sustain. Kalau siswanya kan lulus selesai ya, iya. tapi gurunya akan menetap di situ, tetap memberikan pemahaman itu. Dan juga akan kita itu nanti akan kerjasama dengan karantina ya, karantina tumbuhan yang ada di Jogja ya, Iya. kemudian Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, BRIN ya, ada UMN, ada UGM gitu ya. Mungkin nanti tidak tertutup kemungkinan juga universitas lain mau gabung atau dari badan lain mau gabung.
Tapi bahwa ini adalah volunteer yang bagus ya, untuk membentuk sistem pertanian yang itu bisa berdaya guna ya toh. Kemudian bisa meningkatkan pendapatan petani setempat, selain itu juga mengkonservasi ikon Jogja. Salak itu tadi. Ya, salak tadi. Wah, sangat keren sekali, Pak. Ternyata salak yang, mungkin selama ini di Jogja cuma dijual murah, diekspor bisa meningkatkan nilai jual. Iya. Dan salak itu tadi, bisa meningkatkan, produktivitas ya, Pak, berarti Iya. untuk salaknya tadi. Nah, melalui inovasi seperti salak tadi, para peneliti, dosen, dan mahasiswa di Indonesia berhasil membuktikan bahwa, eee teknologi itu menjadi solusi yang nyata bagi petani. Nah, pembahasan seru kali ini ternyata sudah sampai akhir ya, Oh Pak. ya. Terima Ya, kasih. mungkin saya satu hal ya, yang tadi meningkatkan Iya, produktivitas, bukan, tetapi mempertahankan produktivitas. sustain Iya tadi. toh. Jadi maisala itu di situ kan ada sistem pengendalian lalat Iya, buahnya, menurunkan jumlah yang diserang lalat buah, bukan meningkatkan produksi, bukan, tetapi meningkatkan apa namanya yang layak jual. Produksinya kan nggak bisa ditingkatkan dengan iya. pengendalian hama Oh, kan ya, iya. gitu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih, Ya, terima kasih Bapak. kembali. Nah, semoga, aplikasi MySalak ini bisa terus berkembang, bisa digunakan, untuk mungkin nggak cuma di salah satu desa itu tadi, bisa digunakan untuk di seluruh Indonesia dan meningkatkan nilai jual tersebut. Ya, Nah, buat sobat Protectors yang mau tahu nih tentang, MySalak, bisa cari artikel, bisa, search di Google, itu nanti klik aja MySalak pasti ada. Nah, lengkapnya itu ada di, webnya di UGM. Nah, tidak terasa yang saya bilang tadi sudah ya, berakhir. Terima kasih Bapak, ya, terima sama-sama. kasih, para sobat Protectors yang dimanapun berada sudah menonton, podcast kali ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube Protectpods dan juga Instagram, Protectpods supaya, teman-teman nih nggak ketinggalan tentang, informasi-informasi terkait Protectpods ataupun video-video baru dari Protectpods. Karena kita selalu membawakan informasi-informasi menarik dengan narasumber yang sangat keren. Oke, sampai jumpa di episode Protectpods selanjutnya. Bye-bye.